saya Rini Sititona, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya mencoba memaparkan mengenai dana pensiun sebagai pemenuhan ujian tengah semester saya dengan Ibu Diana Napitupulu. Jika kita membahas tentang dana pensiun, kita harus tahu apa sih sebenarnya pengertian dana pensiun itu. Dana pensiun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan serta para peserta memiliki hak mendapatkan keuntungan setelah pensiun. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut diartikan dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun mereka. Dana pensiun tersebut dapat mengurangkan resiko kepada para pekerja, karena para pekerja membutuhkan jaminan kesejahteraan di masa sekarang dan masa akan yang datang. Bagaimana caranya? Perusahaan ataupun pabrik mempunyai program dana pensiun sehingga dana tersebut dapat digunakan oleh para karyawan ketika mereka akan pensiun nanti. Tujuan dana pensiun itu terbagi 3 segmen. Yang pertama, bagi pemberi kerja. Kedua, bagi karyawan. Ketiga, bagi lembaga pengelola dana pensiun. Bagi pemberi kerja, tujuan tersebut adalah 1. Kewajiban moral, 2. Loyalitas, dan 3. Kompetisi pasar tenaga kerja. Sedangkan untuk bagi karyawan itu untuk meningkatkan rasa aman terhadap masa yang akan datang. Kedua, kompensasi yang lebih baik. Dan yang untuk lembaga pengelola dana pensiun, tujuannya adalah 1. Untuk memperoleh keuntungan dengan berinvestasi. Yang kedua, turut membantu mendukung program pemerintah. Asas, fungsi, dan norma dana pensiun. Kali ini kita coba membahas mulai dari asas dana pensiun. Dana pensiun itu mempunyai asas 1. Penyelenggara dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. Dan yang kelima, pembinaan dan juga pengawasan. Sedangkan fungsi dana pensiun tersebut adalah 1. Sebagai asuransi, 2. sebagai tabungan, dan yang ketiga sebagai pensiun. Sedangkan norma dana pensiun itu adalah meliputi 1. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Yang kedua, uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Yang ketiga, nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa pesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Yang keempat, nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun. Perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi pekerja serta bonus. Dan yang kelima, pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan, dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjukkan dalam sertifikat dana pensiun tersebut. Peserta dana pensiun itu meliputi 1. Usia peserta 18 tahun atau telah kawin dengan masa kerja minimal 1 tahun. Yang kedua, usia pensiun terbagi 4, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat atau early retirement, pensiun ditunda atau deferred retirement, dan pensiun cacat. Jenis kelembagaan dana pensiun itu terbagi 2. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi kejiwaan yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Program pensiun iuran pasti itu adalah program pensiun yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun atau iuran ditanggung oleh perusahaan dan juga karyawan. Bagaimana penentuan jumlah iuran? Yaitu 1. Money Purchase Plan. Yang kedua, saving plans yang diperoleh melalui 1. Nilai manfaat, 2. Usia rata-rata karyawan, ketiga, skala gaji perusahaan, dan yang keempat, jumlah masa kerja. Apa sih Money Purchase Plan? Money Purchase Plan adalah program pensiun yang menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh dan pemberi kerja. Benefit yang didapat oleh pekerja dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan pengembangan suatu investasi. Bagaimana pula dengan Profit Sharing Plan? Profit Sharing Plan itu adalah program pensiun yang sumber pembiayaannya atau iurannya berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak. Bagaimana perhitungannya? Biasanya 25% dikali laba kotor setelah dipotong, cadangan 10% dari total modal. Dan saving plans dapat diartikan pada program ini hampir sama dengan Money Purchase Plan. Perbedaannya hanya pada besar iuran ditentukan oleh pekerja. Adapun perhitungan pensiun iuran pasti atau PPIP dapat kita lihat di bawah ini. Bagaimana kelebihan dan kelemahan PPIP tersebut? Kelebihan program pensiun iuran pasti itu ada 3, yaitu pendanaan atau biaya iuran dari perusahaan dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Yang kedua, karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. Dan yang ketiga, lebih mudah mengadministrasikan. Sedangkan kelemahan PPIP adalah penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan. Yang kedua, karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi. Sedangkan yang terakhir, tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilakukan atau yang telah dilalui karyawan. Program pensiun manfaat pasti, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti atau iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Perhitungan Final Earning Pension Plan dapat kita lihat di bawah ini. Dan untuk Final Average Earning, rumus perhitungannya PPMP dapat juga kita lihat di bawah ini. Dan untuk Career Average Earnings, rumus perhitungan PPMP-nya dapat kita lihat di bawah ini. Kelebihan program pensiun manfaat pasti meliputi 1. Lebih menekankan pada hasil akhir. 2. Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat manfaat dikaitkan dengan gaji karyawan. 3. PPMP dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui oleh karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan.
Keempat, karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Dan kelemahan PPMP adalah perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi dan relatif untuk lebih sulit untuk diadministrasikan. Kita juga harus mengetahui peranan dana pensiun, yaitu satu, memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, menambah motivasi dan ketenaga kerjaan sehingga meningkatkan produktivitas. Tetapi dana pensiun juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dana pensiun tersebut adalah satu, belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar. Pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Arahan investasi yang kurang jelas. Banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim atau piatu dari para pensiunan. Tapi jelaslah, dana pensiun tersebut juga memiliki keunggulan. Keunggulan dana pensiun tersebut meliputi satu, pengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur serta memiliki rencana jangka panjang. Yang kedua, dibebaskan dari pajak penghasilan. Yang ketiga, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Yang keempat, memiliki biaya yang relatif rendah. Kelima, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Keenam, premi asuransi relatif rendah. Yang ketujuh, manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup. Dan yang terakhir, memiliki 3 fungsi: tabungan, asuransi, dan pensiun. Adapun asas-asas dana pensiun tersebut meliputi satu, asas keterpisahan kekayaan pendana pensiun dari kekayaan pendirinya atau perusahaan induk. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penurunan manfaat. Dan yang terakhir, asas kebebasan untuk membentuk dan atau tidak membentuk dana pensiun. Berikut ini saya meringkaskan dalam tabel mengenai dana pensiun pemberi kerja dan juga dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Demikianlah pembahasan mengenai dana pensiun ini dari saya, dan terima kasih atas waktunya. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani
Universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita. Dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama mengejar ilmu dan cita-cita, mengabdi